Maka oleh karena itulah seluruh isi alam ini adalah merupakan dijaga oleh mereka kekasih-kekasih Allah yang sebenarnya adalah merupakan hakikat Allah itu sendiri, ya sahabat. Maka Abah sudah sampaikan tentang setiap manusia dengan tanggal kelahirannya punya khodamnya masing-masing. Ada malaikat penjaganya masing-masing. Maka mari aktifkan. Kalau tidak yang aktif adalah khodam korin. Ya, maka itulah. Ya, maka kita harus senantiasa khususan ila hadrati ya kepada khodamnya masing-masing. Yang kelahirannya hari Minggu adalah malaknya Rukiyail, khodamnya adalah Mudahim. Maka dikatakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mari kita sama-sama baca Bismillahi nuri nuru nurullah bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Hari ini lebih baik, hari ini lebih sehat, lebih berkah, lebih sadar kita semua. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama selalu panjatkan semua puji milik Allah. Tidak ada yang tidak pantas untuk tidak dipuji. Apapun af'al makhluk semuanya adalah af'al Allah. Maka itulah marilah kita senantiasa menjadikan Allah sebagai sahabat sejati dari semua, ya. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, para salafus saleh, para ulama yang awal, pertengahan dan akhir, dan kita doakan seluruh ulama, wabil khusus para aulia Allah, karena semuanya setiap zaman selalu aulia Allah tidak kurang dari 124.000. Setiap meninggal satu ada penggantinya. Setiap meninggal satu ada penggantinya. Maka oleh karena itulah seluruh isi alam ini adalah merupakan dijaga oleh mereka kekasih-kekasih Allah yang sebenarnya adalah merupakan hakikat
Allah itu sendiri, ya sahabat. Maka Abah udah sampaikan tentang setiap manusia dengan tanggal kelahirannya punya khodamnya masing-masing. Ada malaikat penjaganya masing-masing. Maka mari aktifkan. Kalau tidak, yang aktif adalah khodam korin, ya. Maka itulah, ya. Maka kita harus senantiasa khususan ila hadrati, ya, kepada khodamnya masing-masing. Yang kelahirannya hari Minggu adalah malaknya Rukiyail, khodamnya adalah Mudahim. Maka dikatakan adalah, ya, khodam hari Senin adalah malaknya Jibril, khodamnya Abyan. Kemudian yang hari Selasa malaknya Samsamail, khodamnya Ahmar, ya. Yang lahirnya hari Rabu adalah malaknya Mikail, khodamnya Burqon. Maka bacalah khususan ila hadrati ya malak Mikail wa ya khodam Burqon Al-Fatihah, begitu, ya. Maka kita bacakan kepada tangan, usapkan kepada seluruh kepala, dari kepala sampai kaki kita. Bacalah sholawat. Bacalah ya Allah, ya Rasulullah, ya malak Mikail, wa ya khodam Burqon Al-Fatihah. Boleh dibacakan pada air. Maka setiap hari kelahiran, setiap hari sesuaikan dengan ini. Ya, nah ini, ya, dan tawasulnya adalah yang tadi, khususan ila hadrati ya malak Rukiyail wa ya khodam Mudahim, misalnya hari Minggu. Khususan ila hadrati malak Jibril wa ya khodam Abyan Al-Fatihah. Tawasulnya ya Allah, ya Rasulullah, ya malak Samsamail wa ya khodam Ahmar. Itu adalah yang kelahirannya adalah hari Selasa, ya. Maka itu, ya, jadi setiap hari aktifkan, karena di kita ada korin malaikat, ada korin jin tadi semua. Maka ada nur, ada nar tadi semua. Maka itu, ya, ada beberapa yang harus dijaga. Kemudian kita latih bahwa kita sesungguhnya seluruh puji, ya, adalah milik Allah. Tapi sebelum kita bahas, marilah kita biasakan di malam Jum'ah, ya, semoga adalah kita jam'u bersama Allah, ya. Kalau tidak, maka hari Sabtu adalah tidak isbat, maka jadilah kirodatan wa khanajir, adalah jadilah monyet, ya. Siapa yang melanggar perjanjian Jum'ah, ya, siapa yang pirok dohiron wabatin dan wabatinan dan batinnya, itulah. Maka perjalanan dari Ahad, Isnin, Selasa, tadi Ruba, Rebo, Khamis, Jumat, jam'ukan. Makanya man mata min yaumil Jum'ah dahulal jannah, yang sudah menyatukan dohiron wabatinan, jam'u bersama Allah. Maka insya Allah hari apapun hari Jumat, ya, maka bulan apapun Ramadan. Sholat dimanapun Masjidil Haram. Duduk dimanapun Arafah. Jam berapapun sepertiga malam terakhir. Nah, itulah jam'u, ya. Jadi bukan masalah ruang dan waktu, tapi Allah hadir pada ruang dan waktu dimanapun kita berada, maka semuanya menjadi Jumat, menjadi Arafah, menjadi Lailatul Qadar, tadi semua adalah Ramadan dan juga, nah ini, maka tetapi untuk sampai ke sana, maka kita adalah, karena hidup adalah perjalanan dari Allah kembali kepada Allah, bahwa tidak ada manusia yang mulia kecuali orang-orang yang ditutup aibnya oleh Allah. Ingat, yang mulia itu bukan manusianya, tetapi yang mulia itu Allah lah. Maka dalam bersahabat,
Itulah kenapa kita harus menggunakan tajwid. Bagaimana kita harus menggunakan idhar, ikhfa. Tetapi kata Abah dalam bersahabat itu jangan selalu menggunakan idhar. Kalau sudah menggunakan idhar maka syirik. Ya, idhar itu. Ya. Tapi gunakanlah idgham, selalulah menyatu, melebur. Kenapa harus melebur dengan orang-orang? Walaupun aibnya banyak, walaupun perbuatan ininya dosa, karena yang kita lihat adalah bersahabat dengan Allah tadi. Bersahabat dengan Allah berarti tidak lagi memilih teman-teman yang baik ataupun buruk dalam pandangan perbuatan. Nah, disinilah kalau kita sudah sampai memahami dan tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Allah dengan amalnya. Tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Allah. Apalagi kalau seandainya syaratnya dikatakan di dalam hikam, lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i. Seandainya engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali setelah sirnanya masa wika wa mahwida'awika lam tasil ilaihi abada. Jadi kalau seandainya kita tidak dapat sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya keburukan-keburukan atau lenyapnya tuduhan-tuduhanmu pada Allah, maka dikatakan lam tasil ilaihi abada, niscaya selamanya engkau tidak akan sampai kepada Allah. Ingat, tidak ada ilmu yang bisa membawa kamu kepada Allah. Tidak ada ibadah yang bisa membawamu kepada Allah. Maka disinilah yang harus kita fahami. Maka di dunia ini dipertontonkan oleh Allah manusia dengan segala merupakan sifatnya Allah. Ada yang muncul pada jalalnya, yang muncul pada koharnya, tapi sebagian muncul pada jamal dan sebagian muncul pada kamal. Maka bersahabat dengan Allah, memandang pada jalal, kohar, jamal dan kamalnya, maka indahlah seluruhnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka tidak ada yang buruk. Maka disitulah seluruh puji itu milik Allah. Maka Abah suka ajarkan, pada saat kamu dipuji oleh manusia, maka lemparkan pujian itu pada Allah. Katakan, ya Allah, engkau dipuji lewat aku, gitu. Ya. Tapi pada saat engkau dihina oleh manusia, maka kau doakan orang tersebut karena engkau melihat Allah pada perbuatannya. Dan disinilah kita, maka dikatakan adalah lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada. Walakin idza arada ayyu silaka ilaihi satara wasfaka biwasfihi wa gotta na'taka bina'tih pawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Tadi semua. Namun bila mana dia menghendaki engkau sampai kepadanya, dia tutupi sifatmu dengan sifat Allah. Jadi orang yang mulia di dunia ini tidak ada. Maka tidak ada manusia yang pantas dipuji. Tuh. Maka itulah kenapa alhamdu menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Adapun dalam bahasa syariat ada puji qadim alal qadim. Puji dia kepada dirinya sendiri. Ya. Maka dalam Al-Quran begitu banyak Allah memuji dirinya sendiri. Ada puji qadim alal hadis. Allah memuji baginda Nabi. Sebetulnya Allah memuji dirinya sendiri lewat baginda Nabi. Nah, makanya kalau baginda Nabi kalau dipuji, dikembalikan puji itu kepada Allah tadi semua, ya. Maka itulah
Tidak ada satupun nabi yang menyalahkan Allah, ya, menyalahkan manusia. Selalu yang disalahkan dirinya sendiri. Itu adalah hanya etika dan adab kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Maka pastikan tidak ada manusia yang bisa melakukan ketaatan. Pastikan, yakini yang sebenar-benarnya melakukan ketaatan itu Allah. Ingat itu. Jadi tidak ada manusia soleh, tidak ada manusia mulia. Manusia mulia dimuliakan, manusia hidup dihidupkan, manusia wujud diwujudkan. Maka Allah mengingatkan baginda Nabi, ya Muhammad, kalau seandainya ada manusia bisa memberikan syafaat, kata Allah, suruh orang itu membuat nyamuk. Allah menyuruh, kalau ada manusia bisa memberikan syafaat, hei Muhammad, suruh dia membuat seekor nyamuk. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah banyak membuat perumpamaan. Sehingga manusia-manusia yang agung seolah-olah merasa besar, merasa mulia. Contohnya siapa? Abroha, Namrud. Lihat apa kata Al-Quran meninggalnya. Bukan karena apa-apa, tapi dengan seekor nyamuk. Ingat itu. Disitulah kenapa Allah di ayat yang lain menggunakan bahwa sesungguhnya syafaat itu milikku. Semuanya jami'an, kata Allah. Maka kalau seandainya ada manusia punya anggapan, ada manusia bisa memberikan syafaat, Allah mengingatkan kepada baginda Nabi sendiri. Maka katakan ya Muhammad kepada dia, buatlah seekor nyamuk kalau dia sanggup. Ada nggak kira-kira di dunia ini manusia yang bisa seekor nyamuk? Tidak ada. Maka pahami, jangan kita sudah Nasrani sudah jadi korban. Jangan Islam ikut-ikut korban. Ingat itu. Ya. Maka dikatakan, itulah kita harus mengerti kerajaan Tuhan. Maka kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu pun Allah sendiri, sekarang pun Allah sendiri. Maka tadi kita harus mengerti mana Ahad, mana Ahmad, mana Muhammad, mana Al-Mahdi. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Mahdi untuk melihat fi'il Allah, Muhammad untuk melihat asma Allah yang terpuji, Ahmad untuk melihat ruh Allah, sifat kepada manusia. Barulah sampai kepada Ahad. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Pahami? Berarti sesungguhnya itu sedang bicara tubuhmu, hatimu, ruhmu, dan juga sirmu yang merupakan zat Allah. Tubuhmu untuk memperlihatkan fi'il Allah. Nah tadi, pada saat manusia itu berbuat dosa, maka dalam hikmah ini dijelaskan oleh Syaikhullah. Syaikhullah menjelaskan kepada ada manusia, dikatakan, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa dzalika illa maulaka Al-Karim. Tadi katakan, khairu man tashabu mayyat lubuka laka la bi'in ya'udu minka ilaihi. Bukanlah sahabatmu selain orang yang mau bersahabat denganmu padahal dia mengetahui aibmu. Tuh, siapa sahabat itu? Allah tetap menyayangimu walaupun kau berbuat dosa. Maka tadi, orang yang sudah kenal Allah, tadi Abah sering katakan,
Kalau ada orang masih anggap Allah itu akan menyiksamu, itu adalah kebodohanmu sendiri. Karena Allah Al-Karim. Maka di sini dikatakan, ya, walaisa dalika illa maulakal karim. Tadi semua. Bagaimana mungkin Allah Al-Karim akan menyiksamu? Maka dari awal pun Allah berkata, walaqad karramna bani. Jadi yang menyiksa itu siapa? Allahkah atau perbuatan kita? Perbuatan kita. Disitulah yang harus dipahami. Maka bedakan antara perbuatan jasad, hati, atau jiwa, dan ruh. Maka tadi. Jadi kita harus paham. Siapa yang berbuat dosa? Si jiwa. Itulah kenapa si jiwa yang bersalah itulah harus bertanggung jawab kepada kesalahannya Maka dikatakan di sini, ma sahibaka, bukankah sahabatmu illa man sahibaka, selain orang yang mau bersahabat denganmu, wa huwa bi'aibika alimun. Tadi semua. Padahal ia mengetahui aibmu, bi'aibika alimun, dia mengetahui aibmu. Walaisa dalika illa maulakal karim, dan ia tidak lain daripada Tuhanmu yang maha pemurah. Itulah Allah, semaksiat apapun kita, dia tidak akan meninggalkan kita. Itulah sahabat sejati, itu adalah Allah. Nah, orang yang sudah mampu menyaksikan Allah, dia tidak akan memilih-milih sahabat. Dia, karena yang dilihat adalah bukan, kata tadi, yahdi mayyasha yudillu may. Orang yang bisa melaksanakan ketaatan itu hanya orang yang diberi hidayah. Sementara orang yang melakukan maksiat itu orang yang ditutup hidayah. Maka pahami. Jangan merasa taat. Jangan merasa mulia. Maka disinilah kita harus mampu mengenali sifat Allah Jalal. Ada sebagian manusia dijadikan untuk menunjukkan sifat jalal Allah. Ada sebagian manusia untuk menunjukkan sifat qaharnya Allah. Ada sebagian manusia yang menunjukkan sifat jalal dan kamalnya Allah. Ada satu manusia yang dibikin merampok, tapi ada satu manusia dijadikan security yang buat nahan si perampok. Maka disinilah kalau kita ngerti, ya, bahwa hanya ada satu dalang. Satu dalang nampak pada Arjuna, berarti Arjunakah yang gagah ataukah dalang? Dalang. Pada saat dia si dalang tajalli pada Rahwana, apakah yang jahat itu Rahwana apa dalang? Dalang. Pada saat dalang tajalli pada cepot, yang lucu itu cepot apa dalang? Dalang. Nah, ini harus dipahami. Kalau enggak, beragama kalian ini menyukai ini, membenci ini. Orang yang menyukai, orang yang menunjukkan sifat jamal dan kamal Allah, tapi membenci orang yang sedang menunjukkan sifat jalal dan qahar Allah, berarti dia belum mampu melihat Allah secara sempurna. Kalau ingin melihat Allah sempurna, lihatlah pada pertunjukan wayang. Yang baiknya adalah tajalli Allah, yang buruknya juga tajalli Allah. Khairihi Allah, wa syarrihi Allah. Disitulah kesempurnaan. Maka itulah kenapa manusia-manusia yang ditutup aibnya, bukan tidak maksiat. Nabi Musa itu pemberang. Nabi Musa itu adalah banyak melakukan kejahatan. Bahkan dia sendiri berkata pada Allah, ya Allah, aku ini bukan orang baik. Kenapa engkau jadikan aku seorang Rasul? Kata Allah, itu adalah pilihanku. Aku lebih tahu daripada kamu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kalian. Maka dalam hikmah-hikmah ini dijelaskan, kalau seandainya kata Syekh Athaillah, ya, bahwa untuk menjadi mulia itu adalah harus hilang dulu aibmu, maka
Itulah kemuskilan yang dikatakan kalau seandainya mana tadi hikmahnya yang 130. Jadi dalam hikmah yang 130 ini, lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwida'awika lam tasil ilaihi abada walakin idza arada an yusilaka ilaihi syataru wasfaka biwasfihi. Jadi seandainya untuk sampai pada Allah itu menunggu kamu hilang maksiat, maka lihat Sunan Kalijogo bukan orang baik. Robiah Adawiyah adalah jablay. Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok, tukang muka, tali, anerok. Tadi semua. Karena karesepna liang orok. Tadi semua. Tapi pada saat dia ditutup aibnya oleh Allah, jadi mulia enggak? Mulia. Jadi kalau begitu, manusia itu mulia karena ditutup aib oleh Allah. Sifat buruknya diganti dengan sifat Allah. Maka disinilah kalau kita harus yakin pada Allah. Jangan bersandar pada amalmu, jangan bersandar pada ilmumu, jangan bersandar bahkan pada ilmu ma'rifatmu. Bersandarlah kepada Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau kamu ingin datang kepadaku dengan amalmu, maka akan aku hisab amalmu itu. Kalau seandainya kamu berjalan padaku dengan ilmumu, maka aku akan uji hujah ilmumu itu. Kalau kau datang kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu, aku pun akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Siapa yang berjalan kepadaku dengan aku, maka akulah yang akan mengurusnya dan bertanggung jawab kepadanya. Nah inilah dari awal kenapa konsepnya harus mengenali Allah tadi. Tapi tidak mungkin mengenali Allah kecuali kita mengenal mati tadi. Itulah kenapa banyak hadis menjelaskan tidak mungkin bertemu Allah kecuali mati. Nah, orang syariat ketipu. Padahal ada mati sejroning urip, supaya urip sejroning mati. Allah sudah ajarkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tuh. Kalau ingin fa ahyakum harus summa yumitukum, baru summa kamu yang mati, maka kamu akan hidup bersama Allah. Kalau kamu bodoh, maka kamu akan diberi ilmu Allah. Kalau kamu fana, maka kamu akan dibawa kepada bakonya Allah. Tuh, sederhana. Itulah raditu billahi robba wabil islami dina. Raditu billahi robba. Ridholah kepada Tuhanmu sebagai Robmu. Apa? Wujudmu adalah wujudnya. Tadi semua. Wujudmu diwujudkan. Hidupmu dihidupkan. Kau diberi wujud, kau diberi hidup, kau diberi ilmu, kau diberi gerak, kau diberi diam. Itulah kau sandarkan semuanya pada dalang. Nah silakan. Maka tadi manusia di alam dunia ini terlalu capek. Seseorang, kata Abah suka dicontohkan seperti orang main catur. Pusing memindahkan bidak, pusing memindahkan kuda, pusing memindahkan benteng dan menteri. Ya, bagaimana dihadapan dengan bidak-bidak itu? Padahal kalau kamu berhadapan dengan pemainnya, gampang. Tuh. Hadapi pemainnya, bukan spionnya. Maka disinilah kenapa kita harus bertauhid. Manusia akan lelah selama masih yang dilihatnya makhluknya. Manusia akan lelah selama digonjang-ganjing makhluknya yang tagoyur. Antara ada dan tidak ada, antara lemah dan kuat, antara berilmu dan bodoh, antara soleh dan toleh. Padahal semuanya dia sedang bermain-main dengan bonekanya sendiri. Dia bermain-main dengan makhluknya sendiri. Pada setiap individu manusia, pada tubuhnya dia ingin melihat afalnya.
Pada hatinya dia ingin melihat asma'nya. Pada ruhnya dia ingin melihat sifatnya. Pada syirnya dia ingin melihat zatnya. Jadi bukan kamu yang main sendiri. Inilah yang menjadikan sekarang kita miskin, kita bodoh, kita takut mati, kita juga takut hidup. Hidup sieun. Hidup takut, mati lebih takut. Kenapa? Karena dia tidak mengerti sebenarnya. Padahal kematian itu adalah pintu kebahagiaan. Kalau kamu tadi sandarannya adalah semua puji itu milik Allah. Maka ayo latih dari sekarang. Latih puji qadim alal qadim. Puji dia kepada dia. Puji qadim alal hadis. Puji dia kepada dia lewat makhluknya. Puji hadis alal qadim. Puji dia lewat makhluknya kepada dia yang qadim. Tadi al-mu'min miratul mu'min. Tadi si mu'min itu memuji si mu'min. Si mu'min itu Allah ruh Allah yang ditiupkan pada kita disebut mu'min. Allah, zat Allah, asma Allah, itulah mu'min. Maka mu'min memuji mu'min, artinya Allah memuji dirinya sendiri sesungguhnya. Itulah alhamdu, menggunakan ala alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik. Adapun puji hadis alal hadis, itu puji dia kepada dia lewat makhluk kepada makhluk, karena tidak ada makhluk. Seluruh makhluk itu tajalli min tajallatillah. Ingat, baik pada maka tadi siapa yang bersahabat, yang sahabat sempurna, yang sejati itu adalah Allah. Maka di dalam tadi hikmah dikatakan ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Padahal dia mengetahui aibmu, dia mengetahui dosamu. Yang tahu Allah, tahu dosa setiap individu, setiap diri kita, tapi Allah tetap sayang kepada kita. Itulah yang harus kita pahami. Pahamilah Allah yang penuh cintanya daripada murkanya. Cintailah Allah yang rahmatnya adalah meliputi kemarahannya. Maka selalu katakan di setiap pagi, ya Rob, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayangmu. Aku berlindung dari nerakamu dengan kasih sayangmu. Nah, ini harus dipahami. Ini udah berlindung dengan si Allah. Aku berlindung dari neraka dengan sholatku, dengan ibadahku, dengan puasaku, dengan umrohku yang penuh ria itu. Tadi semua. Tapi berlindunglah pada Allah dengan Allah. Tadi semua. Maka berhentilah. Jangan dengarkan ustadz-ustadz yang suka ngomongin neraka, siksa kubur. Itu menghina Allah. Menghina Allah, itu Abah katakan. Inilah kebodohan manusia pada Tuhannya sendiri. Yang menyiksa manusia, kesalahannya sendiri. Yang membuat manusia miskin, kesalahannya sendiri. Itulah si jiwa. Maka pada saat posisi badan, nafsu, kesalahan itu ada pada kita semua. Ingat itu. Maka manusia tadi, kalau seandainya manusia itu menunggu baik dulu untuk sampai pada Allah, maka mustahil ada manusia bisa sampai kepada Allah. Maka itulah kita selalu jadikan Allah sahabat sejatimu dalam baik dan buruk. Jangan kau berkurang harapmu pada Allah walaupun kau berbuat dosa. Yakinlah dosamu itu kecil dibandingkan rahmat Allah. Itulah yang harus dibangun oleh kita. Ya, bukan sebaliknya. Kau bersandar dengan ibadah bututmu untuk menjaga siksa Allah pada dirimu. Itu kebodohan. Tadi semua. Jangankan ibadah bututmu, ibadah yang kau rasakan perbuatanmu itu udah butut di sisi Allah. Maka disinilah syaitanlah ingatkan kepada kita. Maka dikatakan la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan.
Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Tidak ada wayang itu yang berbuat sendiri. Cepot digerakkan oleh dal. Arjuna gagah bisa manah karena dal. Dalanglah yang jago memanah itu. Bima juga sama gagahnya, itu datang dari Allah. Yudhistira bijaksananya itu datang dari dalang. Kemudian juga Rahwana, Gendeng Permoni, Buta, semuanya juga adalah sifat Jalal dan Qahar Allah. Kenapa harus begitu? Supaya drama Allah ini lengkap. Tadi ada ustadznya, ada nabinya, ada rasulnya, ada setannya, ada iblisnya, ada malingnya, ada satpamnya, ada kejaksaannya, ada polisinya. Yang maling dia, yang nangkap dia, yang ngadili dia, yang dibui. Coba pahami secara tauhid yang sempurna supaya kalian nyaman hidup ini. Itulah kalau kalian sudah mengerti Tuhan begitu baiknya, tidak ada lagi kisah tentang siksa kubur. Itu hanya kebodohan tadi semua, karena salah menafsirkan. Padahal tubuhmu lah kuburan itu. Inilah kuburan tadi semua ya. Maka itulah kenapa Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu dikisahkan, dibebaskan di bulan Muharram semuanya. Itulah maka perjalanan manusia kalau tidak disembelih di surat Al-Baqarah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surat Ali Imran. Jadikanlah penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, kaf ha ya ain shad adalah keluarga Luqman, Ali Imran, keluarga Ali Imran. Indah penglihatanmu karena sudah dikembalikan pada basar Allah. Indah pendengaranmu karena sudah dibalikan pada sama Allah. Jadilah mata dan telinga keluarga. Jadilah hidungmu. Kaf adalah mulutmu, ha adalah napasmu, hidungmu, ya adalah telingamu, ain adalah matamu. Berarti kaf mulutmu adalah Musa. Kemudian ha hidungmu adalah Isa Ruhullah. Dan ya telingamu adalah siapa? Disitulah yang harus dipahami, dialah Nuh Habibullah. Dan matamu adalah Ibrahim Khalilullah. Tadi semuanya disambungkan dengan indahnya rasa Muhammad, Musa, tadi semua, Isa, Ibrahim, Nuh diikat dengan rasa Muhammad. Itulah tadi setelah kau sembelih di Al-Baqarah, maka kau masuk pada Ali Imran. Setelah Ali Imran maka menikahlah. Tadi pankihu ma tobalakum alan nisa masna wasulasa waruba. Kawin jasadnya dengan hatinya, hatinya kawin dengan ruhnya, ruhnya kawin dengan syir Allah. Pada saat tubuhmu sholat, sebetulnya adalah asma Allah, hatimu yang nyuruhnya. Pada saat hati menyuruh tubuh sholat, sebenarnya yang nyuruh sholat itu ruhmu Muhammad Rasulullah. Pada saat Muhammad itu ruhmu itu nyuruh sholat, sebenarnya yang nyuruh itu sirmu. Pada saat sirmu menyuruh ruh untuk menyuruh hati sholat pada tubuh, sebenarnya yang menyuruh zat Allah. Jadi kalau begitu yang sholat siapa? Allah. Yang dikir siapa? Yang maling siapa? Coba belajar, sempurnakan bahwa di dunia ini qadallahu syai'amah wa huwal ana ala ma'alahikan. Itulah kenapa dikatakan al-kaunu kulluhu zul matun. Al-kaunu seluruh wayang itu zul matun. Seluruh wayang itu punya gerak nggak? Geraknya seluruh wayang gerak dalang.
Bicaranya seluruh wayang itu bicara dalang. Sifatnya seluruh wayang itu sifat dalang. Hidupnya seluruh wayang itu hidupnya dalang. Coba sempurnakan tauhidmu, maka akan nyaman hidup di dunia ini. Maka disitulah engkau berarti sudah puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis. Semuanya ijtima pada Allah, pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, pada kamalnya. Akhirnya alhamdulillah, seluruh puji milik Allah. Sahabat, kalau sudah begitu, ada yang hina enggak? Enggak ada. Ada yang mulia enggak? Nggak ada. Semuanya pada dalam tadi semua. Itulah kalau seandainya kamu sudah sampai di situ, maka kalian tidak akan sibuk dengan buah pion, dengan benteng, dengan bidak, dengan ini. Bukan sibuk lagi dengan dirimu, jasadmu, dengan istrimu, dengan mertuamu, dengan anakmu, tetanggamu. Karena semuanya kau pandang, semuanya adalah perbuatan dalang satu. Dan ingat, bagi dalang bukan masalah Arjuna rajin tahajud. Bagi dalang bukan Arjuna rajin sholat duha. Dalang lebih menghargai si Rahwana walaupun membunuh, tapi Rahwana mengerti dia itu adalah wayang. Daripada kamu jadi Arjuna, tapi kamu merasa jadi inilah dikatakan adalah la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazailaka alal amali an kana lahu qabila. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Cukuplah sebagai balasan atas amal untukmu bahwa dia menerima amal itu. Itu saja. Maka jangan coba bersandar pada amal. Itulah Imam Qushairi dalam risalah Qushairiyah. Orang taat tidak mampu melihat ketaatannya itu afal Allah pada dirinya, hidayah Allah pada dirinya, taufik Allah pada dirinya, maka bisa dikalahkan orang maksiat yang mampu melihat dirinya adalah lillah, billah, ma'allah, la haula wala quwata illa bil. Karena tanpa la haula wala quwata illa billah, maka kita tidak akan bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka disitulah pasang khaufmu. Itulah min alamatil ibtimadi alal amal nuqsanur roja inda wuzudi zalal. Cirinya alamatnya, tandanya orang yang bersandar pada amal, dia hilang harapnya pada Allah pada saat dia berbuat dosa. Tuh. Dirinya orang itu bersandar pada amal, dia pede pada saat dia banyak berbuat amal. Sehingga surganya seolah-olah bisa dibeli dengan sholatnya. Seolah-olah surganya itu bisa dibeli dengan amalnya. Padahal amal yang tidak disadari perbuatan dalang, amal itu sia-sia di sisi dalam. Ingat itu. Kita harus paham. Maka disitulah Syatailah menjelaskan kembali dalam hikmah 126. Mana akaan tadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Ingat itu. Wujud kita wujud siapa? Allah. Basar kita punya siapa? Allah. Sama kita punya siapa? Allah. Hidup kita punya siapa? Allah. Gerak kita punya siapa? Allah. Yang mendiaman kita siapa? Allah. Darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Yang menghidupkan dia, yang memberikan darurat dia, yang memberikan manfaat dia, yang menghidupkan dia, yang mematikan dia. Terus kenapa kita takut dengan makhluk?
Kenapa takut dengan miskin? Kenapa banyak manusia miskin? Karena manusia takut dengan kata Allah, jadikan miskin itu ilahmu. Kenapa manusia itu dijauhi oleh dunia? Karena manusia sudah bertuhankan dunia. Maka tadi kata Abah, selama kamu selalu yang diingatnya adalah makhluknya, maka selama itulah makhluk itu akan lari kenceng dari dirimu. Walaupun kau jebleh, baca dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi yang di otakmu adalah makhluk, jebleh, tetap makin jauh dunia itu darimu. Tadi semua. Itulah surat Al-Isra 18. Orang-orang yang menjadikan amal akhirat untuk tujuan dunia, Allah hanya akan berikan sedikit yang diistidraj oleh Allah, tapi akan menjadikan orang itu adalah masuk neraka jahanam, madmuman, dia masuk dalam keadaan hina dan tercela di kehidupan akhiratnya. Coba. Makanya sekarang manusia dikit-dikit tawasul, mudah-mudahan usahanya lancar, dagangnya lancar, hidupnya bahagia, padahal sebaliknya uripnya makin susah. Nah, inilah jangan salah tujuan, ya. Maka itulah, kalau di hati kalian sudah tidak ada lagi yang lebih indah kecuali Allah, tiada lagi yang lebih besar daripada Allah, dan dibuktikan oleh kita dalam waktu sholat, Allahu Akbar. Maka sebelum kita ruku, kita mengatakan Allahu Akbar. Setelah bangkit dari ruku, kita mengatakan Allahu Akbar. Di antara kata Akbar, Allahu Akbar, maka di situ ada tumaninah. Kenapa kita ada tumaninah? Itu untuk menyadarkan sebenarnya yang berdiri ini Allah. Siapa yang ruku ini juga Allah. Siapa yang i'tidal ini juga Allah. Siapa yang sujud juga Allah. Itulah Allahu Akbar, tumaninah. Sadari, sebenarnya yang berdiri tadi bukan aku. Allahu Akbar, sebenarnya yang ruku juga bukan aku. Allahu Akbar, bahkan sami Allahu liman. Coba, siapa yang mendengar itu? Tadi semua. Barulah kau sujud Allahu Akbar. Tadi semua, ya. Ya sahabat, maka kenapa pada sujud itu kita katakan Subhana Rabbiyal A'la. Tadi, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Pada saat engkau mengatakan Allah yang maha tinggi, jidatmu kembalikan pada tanah, dua telapak tanganmu kembalikan kepada tanah, dua dengkulmu tempelkan pada tanah, dua jari jempolmu juga menempel pada tanah, seolah-olah kembalilah kepadanya. Wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah engkau, kembalilah. Leburkan bahwa kamu tidak ada, asal kamu tanah, kembali pada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau diciptakan, ke dalam tanah engkau akan dimatikan. Dari dalam tanah itulah engkau akan dibangkitkan. Pahami ya sahabat tadi semua. Maka itulah kenapa di hikmah selanjutnya Syekh Toilah menegaskan kembali tadi, mana'aka antadaiya ma laisa laka mimmalil makhlukin. Allah melarangmu adalah untuk mengklaim milik orang lain menjadi milikmu. Itulah Nabi Muhammad ditegur mengatakan adalah apa, Zaid bin Muhammad harus dikembalikan, Zaid bin Haritsah tidak boleh ya Muhammad, dia bukan anakmu. Tadi semua jangan mengklaim. Ini sebetulnya sindiran dari Allah kepada kita. Jangan mengakui. Nah itulah yang dikatakan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana caranya? Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik. Maka Allah senang melihat hambanya yang senantiasa berbuat baik. Maka Allah tidak bangga
dengan sholatmu, dengan dikirmu, dengan puasamu. Tapi Allah senang kepada orang yang saling menyayangi. Itulah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi memandang bersahabat nggak usah pilih-pilih. Kata Allah, selama engkau sudah mampu melihat Allah pada orang tersebut, walaupun pada jalal dan koharnya. Karena pada saat engkau memilih sahabat, ini baik dan ini buruk, sebenarnya engkau sudah menganggap dirimu itu adalah merasa baik. Ingat itu. Manusia akan merasakan ana khairun minhu, aku lebih baik. Itulah pada saat dia mengklaim sesungguhnya ibadahnya itu milik dia, padahal dia mulia karena ditutup aibnya oleh Allah. Tadi sahabat, maka marilah bersandar pada Allah, bukan pada sholatmu, bukan pada ibadahmu, bukan pada dosamu. Karena bagi Allah nggak peduli. Fudail bin Iyad perampok jadi wali, Ibrahim bin Adam, kemudian juga siapa lagi, Syekh Syiri Sakoti, Syekh Habibil Ajami, tadi semua Robiah Adawiyah, bahkan di kita Sunan Geseng, Sunan Kalijogo, itu bukan orang-orang baik awalnya. Tapi tadi pada saat Allah idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal amalu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaiha mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah telah membukakan satu pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu masih sedikit. Inilah sahabat. Min alamatil intimadi alal amal nuqsanur roja inda wuzudiz zalal. Tadi semua ya. Itulah kenapa iradatuka tajrid ma'iqamatillah iyakafil asbab. Orang-orang yang ingin tajrid sementara Allah mewajibkan kamu asbab minasyahwatil khafiyah. Itulah syahwat yang tersembunyi. Dan sebaliknya wa iradatuka tajrid asbab, sementara kamu dalam keadaan tajrid, maka dikatakan inhitatun anil himmatil aliyah, sesungguhnya adalah engkau telah terjungkal ke dalam himmah yang lebih rendah. Nah disinilah barulah syawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekuat hebatnya kamu ingin merubahmu, tidak akan bisa kecuali oleh Allah. Ingat, itulah kenapa nggak ada lagi takdir mu'allaq, nggak ada lagi takdir mubarom. Setelah semuanya takdir itu bisa dirubah oleh Allah sendiri. Itulah pada saat kamu tidak bersandar kepada amal. Maka pada saat kamu berbuat baik, lihatlah itu perbuatan Allah pada diri kita. Sekali lagi, maka itulah Kifayatul Awam, Tijan Ad-Darori mengajarkan adalah bagaimana kita wahdaniyat fil afal, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat. Semua ya, pandanglah syuhudul kasrafil wahdah. Nah kalau sudah begitu, berarti kamu tadi semua jawab, wah saya tidak mungkin bisa ma'rifat karena saya ini masih pelaku dosa. Saya ini tidak mungkin sampai kepada Allah karena saya masih berbuat salah. Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar kita. Tidak ada yang lebih daripada sandarkan diri kita kepada Allah. Ternyata konsepnya adalah tadi tawakal kepada Allah, wakilkan karena yang tahu Allah, yang tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah, tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Allah. Maka tidak usah nunggu di akhiratmu untuk melihat Allah. Pada saat hari ini kau gunakan penglihatan Allah untuk melihat Allah. Bagaimana caranya? Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Tapi yang diminta oleh Allah bukan mati hisi, tapi adalah mati maknawi. Matikan keegoanmu, matikan pengaku-ngakumu,
ngaku wujud, itulah rampok. Sebetulnya manusia sudah menjadi. Pada saat dia ada, itulah akhirnya mengklaim menuntut amal. Maka tadilah yang dikatakan syai'atuillah. Maka jangan engkau mengaku-ngaku. Dikatakan la tatlub iwadhan ala amalin lastalahu fa'ilan. Jangan engkau meminta imbalan. Kenapa minta imbalan? Karena kamu merasa yang telah berbuat amal. Itulah persoalannya. Kenapa kamu merasa berbuat amal? Karena kamu wujud tadi semua. Padahal ingat, wujud kita ada, kita diadakan. Hidup kita adalah dihidupkan. Mendengar kita adalah diberi mendengar. Tadi semua. Maka ayo dari sekarang, raditu billahi robba. Kembalikan wujudku, wujud Allah. Maka jangan pernah, tapi tidak boleh kamu mengaku Allah. Tapi sadarilah sebenar-benarnya dirimu adalah mazhar Allah, ainullah, hakikatullah. Nyatalah fiilnya pada gerak tubuhmu, nyatalah asmanya pada hatimu, nyatalah sifatnya pada ruhmu, dan nyatalah zatnya pada sirmu. Maka disitulah dibagilah syariat pada jasadmu, torikot pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada sirmu. Tadi semua. Maka tadi orang bersyariat hanya sebenarnya sedang membenahi dirinya, mengembalikan melihat kepada basor, mendengar kepada sama, berkata kepada kalam, bernapas kepada hayat, berilmu pada Allah, ilmu Allah pada akal, bukan nyandar pada ilmumu. Wujud, karena wujudnya Allah. Itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Teguhkan lidahnya, Allahu haqqun, Allahu hayyun. Haqqun nyata pada hidupmu, Allahu hayyun nyata pada napasmu, Allahu qayyum nyata juga pada hidupmu, Allahu wadud terasalah dia meliputi kasih sayangnya seluruh tubuh kita ini, karena dia Allah Al-Karim, sahabat sejati. Sebusuk-busuknya tubuh ini dia selalu menyayangi kita. Ingat, dalam taat dan maksiat sebenarnya tadi cuma manusia sekarang dikit-dikit Allah mengajab, Allah menyiksa, Allah menghukum. Mana ada Allah menghukum? Siapa yang menghukum? Perbuatan dirimu sendiri. Pada saat kamu tidak mau makan, yang lapar siapa? Berarti kalau begitu lapar itu salah siapa? Tapi pada saat kamu makan, Allah antarkan kenyang pada perutmu. Tuh. Tadi. Kenapa kamu ini? Karena bodoh. Pada saat Allah antarkan kamu menjemput ilmu, maka engkau diberikan cahaya. Terus Allah itu hadir. Maka tadi kata Abah, bedakan kata alhamdulillah dengan kata syukur. Kata syukur itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapan orang bersyukur. Itulah kenapa dari kata alhamdulillah itu bisa bermakna lazim, bisa bermakna mutaaddi. Kenapa bermakna lazim? Karena memang Allah itu semuanya tidak berhenti sumber pujian, tapi dia bermakna mutaaddi. Pada saat syukur alhamdulillah kamu itu diwujudkan di dalam perbuatan. Itulah beda dengan alhamdulillah, itu adalah bermakna hanya untuk hatimu dan lisanmu. Dan itu bukan syukur. Alhamdulillah itu bukan syukur, tapi alhamdulillah itu ucapan orang bersyukur. Tapi syukur bukan hanya ucapan dan hatimu, maka syukur itu setelah kau perbuat dengan tadi syukur al jawari, syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur al jawari, itulah syukur. Ucapannya alhamdulillah. Itulah kenapa kata syukur itu hanya bermakna mutaaddi, tidak ada syukur itu bermakna lazim. Kenapa? Karena tidak selalu
bahwa segala ucapanmu alhamdulillah itu diwujudkan dengan perbuatan. Nah itulah tadi semua. Pada saat engkau disebut si dermawan, itu hanya akan sampai kata dermawan itu kepada syukur pada saat dia memberimu dan engkau mengatakan terima. Itulah syukur. Jadi syukur itu butuh bukti. Maka tadi orang pelit itu jelas bukan orang syukur. Ya. Maka kenapa Quran itu mengatakan ciri takwa sedekah, ciri iman sedekah, ciri orang hijrah sedekah, ciri orang khusyuk sedekah, ciri iman sempurna lan tadallul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Setelah kita menafkahkan sebagian harta yang kita miliki, itulah maka Allah tidak bangga dengan solatmu, puasamu, umrohmu, hajimu, tapi Allah adalah berbahagia pada saat kita bahagia menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah, karena seluruh yang Allah lakukan adalah hanyalah semata-mata untuk kebaikan kita. Ingat, pada saat Allah itu tidak memberi, itu karena Allah tidak mengikuti keinginanmu, tapi Allah ingin selamatkan jiwamu. Tuh, yang Allah lihat jiwamu, bukan keinginanmu pada jasad dengan nafsumu itu. Ingat itu. Ya. Jadi maka kenapa dalam hikam manusia tidak diberi, itulah terkadang pemberian Allah. Kenapa? Allah menyelamatkan jiwamu daripada mengikuti keinginanmu. Ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, ya Allah jadikan orang kaya. Itu keinginanmu tadi semua. Selama keinginan itu muncul tidak membuat jiwamu mendekat pada Allah, maka Allah memberimu dengan tidak memberi apa yang kamu minta. Pahami ya. Jadi dengan Allah itu sederhana sebenarnya. Maka kata Abah, Allah itu menunggumu di jalan terjal. Allah menunggumu pada usahamu yang rugi. Allah itu menunggumu pada saat hutang menumpuk pada dirimu. Allah itu menunggumu di penghujung rasa sakitmu. Allah menunggumu dari segala musibahmu itu. Ya. Maka disitulah harus kita faham. Ya. Jadi ada pemberian yang Allah berikan, justru yang bukan pemberian. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi, marilah terus kita sempurnakan pemahaman tauhid kita, supaya kita pulang pada Allah itu betul-betul ridho, sahabat. Karena pada saat Bapak masih penuhi keinginan-keinginan, pada saat ruh keluar dari jasad, maka korin bangsa jin akan mengambil peran pada ruhmu, sehingga ruhmu tidak bisa pulang pada Allah. Karena engkau bersama dengan pikiran. Ingat, pikiran itu jin, dan korin jin akan membawa manusia pikiran. Maka aneh bin ajaib kata Abah juga. Abah yang sudah tidak ingin apa-apa, malah dikasih terus. Itulah memang ternyata konsepnya. Pada saat kamu sudah tidak lagi melihat indahnya dunia ini, maka kata Abah, bagi Abah apa aja. Maka tadi Abah bikin ini, bikin itu, beli ini, hanya untuk apa? Hanya untuk supaya bisa bertahan hidup. Tadi semua. Ya. Supaya bisa bertahan hidup. Ada kegiatan. Tapi tetap detik ini, saat ini, kalau Allah suruh pilih antara uang 1 triliun dan mati, Abah pilih mati. Coba kamu pikirkan di situ. Maka walaupun Abah sibuk ngepel sana, ngepel sini, tapi tetap ya Allah, sianglah aku dijemput. Kalau enggak siang, ya Allah barangkali nanti sore aku ingin mati, ingin pulang. Terus begitu, malah baliknya duit terus datang. Inilah susahnya. Jadi kalau kamu ingin duit, Allah pergi. Tapi kalau kamu ingin Allah, yang datang siapa? Duit. Kau lihat makhluk, terus Allah. Kebodohan makhluk, otaknya duit.
Bangun tidur pusing ku duit. Akhirnya lagu duit. Duit. Akibatnya duit. Akhirnya apa? Tet. Judi. Tet. Nah, itulah. Akhirnya judi online. Ribut sama bini. Cerai. Rusak dengan mertua, rusak anak dengan orang tua, rusak dengan tetangga, rusak dengan saudara, gara-gara tet. Coba kamu ganti tet itu Allah. Coba buktikan. Kamu katakan pada dirimu sendiri, ya Allah, kalau seandainya aku harus memilih, aku punya duit 1 miliar, bagi kamu mungkin 1 miliar masih gede, 1 miliar aja dulu. Ya Allah, aku lebih baik mati. Coba hewan itu. Iya ngeshirup, saya hirup, saya ceplok. Tetap yang hirup, kita ketolol aja lemah. Aing kekarti. Ya, coba. Kalau perlu tiap hari ya Rob, aku pulang. Tapi jangan yang punya hutang. Eta kabur, eta. Yang punya hutang minta begitu. Berarti cek di Jibril kade ya Allah. Mikail kade bukan hutang tah. Tong kade dicabut panjangkeun kalau bisa supaya sangsaranya panjang. Coba sing cerdas memahami hukum Allah teh. Ya Allah ya Rabb. Ya, mohon maaf atas kurangan. Mohon maaf atas kurangan sekali lagi. Saya kalau lihat si Tuhan pengen ketawa melulu. Tadi semua. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.